Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 44 ayat 31, firman Tuhan menyatakan, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati kerana duka cita. Sahabat semua, dalam Kejadian 44, kita melihat klimaks dari ujian yang Yusuf berikan kepada saudara-saudaranya. Yusuf meletakkan piala peraknya di dalam karung Benyamin, lalu menuduh mereka mencuri. Tuduhan ini membuat saudara-saudara Yusuf ketakutan. Namun yang lebih penting, ia menjadi ujian untuk menguji hati mereka. Dahulu mereka pernah menjual Yusuf kerana iri hati dan tanpa belas kasihan, meninggalkan ayah mereka berduka cita. Tetapi kali ini keadaan yang serupa muncul kembali. Apakah mereka akan meninggalkan Benyamin, anak kesayangan Yakub, demi menyelamatkan diri? Atau mereka akan memilih jalan yang berbeza? Dalam pasal ini, Yehuda tampil sebagai pemimpin dengan hati yang telah berubah. Ia maju ke hadapan dan berkata kepada Yusuf, biarlah hambamu ini tinggal sebagai budak tuanku menggantikan anak muda itu. Dan biarlah ia pulang dengan saudara-saudaranya. Ayat 33. Yehuda rela mengorbankan dirinya demi keselamatan Benyamin dan demi hati ayah mereka. Inilah bukti pertobatan sejati. Bukan hanya mengakui kesalahan, tetapi juga berani berubah dan bertindak dengan kasih serta tanggung jawab. Tindakan Yehuda ini menunjukkan bahwa pemimpin sejati lahir daripada hati yang rela berkorban. Dahulu dia pernah menjadi salah seorang yang mencadangkan untuk menjual Yusuf, tetapi kini dialah yang berdiri paling depan untuk melindungi Benyamin. Transformasi ini membuktikan bahwa kasih dan tanggung jawab mampu mengalahkan ego serta kepentingan diri. Begitu juga dalam kehidupan kita. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menyesali kesalahan, tetapi untuk berani mengambil langkah baru yang menuntut kerendahan hati, keberanian, dan pengorbanan. Pertobatan yang sejati akan melahirkan tindakan nyata yang membawa pemulihan bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Inilah keindahan anugerah Allah. Dia sanggup menukar kegagalan masa lalu menjadi kesaksian yang memuliakan namanya. Ketika kita benar-benar bertobat, hidup kita menjadi alat Tuhan untuk membangun dan menguatkan orang lain. Pertobatan sejati bukan hanya memulihkan hubungan kita dengan Allah, tetapi juga membuka jalan bagi rekonsiliasi dengan sesama kita. Dengan demikian, setiap langkah baru dalam ketaatan bukan sekadar perubahan pribadi, melainkan juga saluran berkat yang dapat mengubah keluarga, community, bahkan generasi yang akan datang. Apakah aplikasi rohani bagi kita pada hari ini? Pertama, pertobatan sejati menghasilkan perubahan nyata. Penyesalan tanpa perubahan hanyalah emosi sementara. Tetapi ketika seseorang benar-benar bertobat, hidupnya berubah. Dia tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, malah berusaha menebusnya dengan kebaikan dan kasih. Sama seperti saudara-saudara Yusuf yang dahulu tega, kini rela berkorban demi adiknya. Kedua,
ujian seringkali menjadi cermin hati kita. Seperti Yusuf menguji saudara-saudaranya, Tuhan juga kadangkala mengizinkan ujian dalam hidup kita. Tujuannya bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyingkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Apakah kita tetap egois atau sudah siap mengasihi dan setia? Ketiga, kasih sejati menuntut pengorbanan. Yehuda rela menggantikan Benyamin, meskipun itu berarti dirinya akan menderita. Demikian juga kasih sejati dalam hidup kita. Bukan hanya perkataan manis, tetapi sikap rela berkorban demi kebaikan orang lain. Disinilah kita melihat bayangan kasih Kristus yang terbesar. Yesus, sang anak Daud, keturunan Yehuda, rela menggantikan kita. Mati di kayu salib supaya kita diselamatkan. Dan keempat, Allah sanggup memakai masa lalu kita untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Saudara-saudara Yusuf pernah gagal, namun Tuhan tidak membuang mereka. Melalui proses pertobatan dan ujian, mereka dipulihkan. Demikian juga dengan kita. Masa lalu yang kelam bukan penghalang bagi Allah untuk mengubah kita menjadi pribadi baru yang dipakai untuk kemuliaannya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Kejadian 44 mengajarkan bahwa pertobatan sejati tidak hanya terlihat pada kata-kata, melainkan pada keberanian untuk berubah, bertanggung jawab, dan rela berkorban. Tuhan memakai ujian untuk menyingkapkan hati kita. Dan melalui proses itu, Dia mempersiapkan kita untuk menerima pemulihan dan berkat yang lebih besar. Hari ini, marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah pertobatan kita nyata dalam sikap dan tindakan? Apakah kasih kita terlihat dalam pengorbanan nyata? Ingatlah, sama seperti Yehuda yang berdiri menggantikan Benyamin, Yesus Kristus juga berdiri menggantikan kita. Agar kita bebas, dipulihkan, dan hidup dalam kasih karunia yang kekal. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.